ditunggu-tunggu dari minggu yang lalu ya Bu ya. Bidan senior kita yaitu Bidan Lucia Maharani atau yang dikenal dengan sebutan Bidan Rani. Halo Bidan Rani, apa Halo, kabar? apa kabar? Baik, Mbak Dina. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, terima kasih ya Bu udah bersedia Iya, hadir di terima kasih Ngobraha. juga untuk kesempatannya. Siap Bu, kita senang banget nih Bidan Rani bisa hadir di Ngobraha hari. Banyak mungkin yang sobat Rani belum kenal nih Bidan Rani. Boleh kenal dulu Bu. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak Cinta untuk kesempatan di hari ini, di hari ini. Selamat siang untuk Sobat Graha semuanya. Selamat siang untuk momen-momen Sobat Graha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sehat ibu dan bayinya juga. Mungkin ada pepatah ya Mbak Cinta, tak kenal tak sayang. Betul. Biar saya disayang oleh ini Sobat para Graha. sobat Graha. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lucia Maharani Kusmawati. Saya bidan di Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Oke, itu ya sebutannya tadi kenalnya ada Bidan Rani. Salah satu bidan yang terkenal ini. Udah cantik, baik, ini kata katanya. Oke Bu Rani, kita langsung aja nih. Sebenarnya pengen tahu nih Sobat Graha di rumah, ada nggak sih kesan atau proses lahiran atau apa ya bersama dengan bumil lainnya yang mungkin menyentuh hati atau yang unik atau yang menarik, boleh diceritain Bu Rani? Kalau unik mungkin enggak ya Mbak. Kalau ini buat saya sendiri ya. Saya ini apa ya sebagai apresiasi aja ya, sebagai perasaan gini ya apa orang yang pertama kali merasakan bahagia, merasakan lega. Kalau orang Jawa namanya itu adalah bidan karena tangisan pertama yang didengar oleh bidan itu adalah sebagai kebanggaan dan kebahagiaan buat kami. Mungkin itu juga dirasakan oleh teman sejawat semua sebagai bidan. Oke, itu ya bisa membantu apa lahiran itu kayak banget ya. Kenapa sih ibu hamil itu sering mengalami nyeri punggung? Nyeri punggung itu biasanya hampir dari 70% atau sepertiga dari ibu itu akan mengalami yang namanya nyeri punggung. Terutama nanti untuk di trimester kedua, di umur kehamilan mencapai 8 bulan. Kenapa sih nyeri punggung bisa muncul? Banyak faktor yang mengakibatkan nyeri punggung. Di antaranya itu karena bertambahnya usia kehamilan, rahim mulai besar. Kemudian bayi juga mulai tumbuh besar ya. Apalagi di trimester ketiga pertumbuhan itu makin cepat. Dan itu nanti bisa menekan atau menekan di pembuluh darah atau di saraf di tulang punggung sehingga nanti bisa mengakibatkan nyeri. Itu salah satunya. Kemudian juga dengan penambahan berat badan pada ibu hamil. Penambahan berat badan pada ibu hamil kan di trimester 2 dan 3 kan signifikan ya terlalu ini. Dengan bertambahnya ini berat badan, jadi tulang belakang ini kan sebagai penopang. Dengan bertambahnya berat badan jadi beban untuk menopang itu kan juga semakin bertambah. Itu yang bisa mengakibatkan nyeri pada punggung ya. Terus kalau untuk nyerinya itu berarti normal atau ada tanda-tanda masalah serius, Bu? Kalau selama nyeri itu tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, itu normal atau dikatakan fisiologis ya, Mbak. Tidak perlu mendapatkan ini. Kecuali nanti sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, itu perlu ini. Ada contohnya Bu mungkin yang kayak mengganggu banget itu yang dan harus periksa lagi atau ada tindakan yang lain itu contohnya gimana sih? Adakah bedanya nyeri punggung yang biasa atau yang ada masalah mungkin? Ya, kalau nyeri seperti yang saya katakan tadi ya, kalau nyeri punggung yang fisiologis atau yang normal itu kan ini tidak mengganggu tadi ya, tidak buat aktivitas. Kalau nyeri punggungnya tersebut itu konstan atau dia muncul biarpun dia dibuat istirahat atau dibuat relaksasi tetap muncul, itu yang perlu namanya ya Bu ya. tidak normal. Oke. Terus kalau ini sakit nyeri punggung yang apa yang fisiologis itu masih bisa kita bisa bedain ya antara yang ada yang
Oke. Terus untuk posisi tidur itu ada nggak sih yang paling nyaman buat hamil? Jadi untuk meringankan sakit pinggangnya gitu. Memang untuk nyeri punggung ini kan proses alamiah ya, Mbak. Kita tidak bisa menghilangkan, tapi paling tidak kita meminimalkan nyerinya tadi dan mengatasi atau mengurangi ya. Iya, betul. Untuk posisi tidur bagi ibu hamil dianjurkan untuk tidur miring kiri. Miring kiri. Kenapa? Ya, untuk miring kiri, dengan posisi tidur miring kiri nanti akan membantu peredaran darah dari ibu ke plasenta, karena bayi kan menghirupnya dari uteroplasenter namanya. Itu dari plasenta, nanti peredaran darahnya lancar kalau dia miring kiri. Karena tetap asupan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi miring ada ini ya, kalau memang sekarang tidak Bu? Ya, karena ini kan aliran darahnya ke kiri. Kiri. Oke, itu catatan ya Bu Mil. Jadi miringnya kalau tidur itu lebih baik dari ke kiri. Jadi minimalisir rasa nyeri punggungnya juga. Bisa juga nanti ditambah dengan bantal. Bantal ibu hamil ya. Sekarang kan banyak ini produk bantal ibu hamil. Nanti bisa. Kalau saya rasa makanan dan minuman sih nggak ada sih, Mbak. Untuk semua ibu hamil boleh makan semuanya, tapi tidak ada yang khusus untuk mengurangi nyeri. Atau mungkin kayak suplemen gitu boleh nggak sih? Oh boleh, suplemen kan nanti buat ini kalsium namanya juga bisa dikira untuk ini vitamin di tulangnya. Di tulangnya itu juga bisa membuat mengurangi untuk kalsiumnya. Oke. Terus kalau untuk pijat hamil itu gimana, Bu? Diperbolehkan kadang kan ibu hamil itu ngerasa nyeri nanti pijat tapi ini faktornya adalah pijatnya sembarangan gitu. Kalau untuk pijat diperbolehkan asal pijatnya itu sewajarnya. Kalau pijatnya dengan menggunakan tenaga dalam jangan. Kadang kan orang ini enggak kuat banget, tapi kan kadang kan kita melakukan pijatan di punggung bagian belakang dengan pijatan yang halus untuk mengurangi rasa nyeri Jadi pijat khusus ya Bu ya untuk ibu hamil, bukan pijat yang seperti biasanya kita capek atau pijat badan itu. Tapi boleh dilakukan oleh suami atau anggota keluarga, tidak apa-apa dengan pijatan yang ringan aja. Ringan dan lembut supaya ibu hamilnya juga nyaman merasakan ya. Dan untuk meminimalkan nyeri tadi. Oke, ya itu ya Ibu Mil dicatat ya. Boleh pijat apalagi kalau dipijat suami tentunya biar lebih nyaman ya. Oke, kita istirahat dulu ya Bu ya. Ada iklan berikut ini. Pinjam kartu BPJS-nya Bapak. Sekarang, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja ditanggung BPJS. Syarat dan ketentuan, baca caption ya. Hai Kak. Iya Kak. Ada tes penerimaan kartu. Ada yang ada yang Oke deh. Hai Sobat Graha, kalian bingung cari dokter di hari Minggu? Tenang aja, kita ada solusinya. Sunday Clinic di Rumah Sakit Graha Husada Jepara. Mulai sekarang, gak perlu khawatir lagi. Kami hadir buat kamu di hari Minggu. Konsultasikan kesehatanmu dengan dokter spesialis kami ya. Sunday Clinic, solusi sehatmu di hari Minggu. Daftar sekarang yuk. Dada kamu nyeri, pusing, gampang lelah, masih gak mau periksa? Padahal di Rumah Sakit Graha Husada Jepara ada medical check up kolesterol yang cocok buat kamu loh.
Takut mahal? No, no, no. Harga medical check up di Rumah Sakit Geraha Husada kompetitif loh. Gimana? Masih bandel gak mau cek kolesterolnya? Pinjam kartu BPJS-nya, Bapak. Sekarang, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja ditanggung BPJS. Syarat dan ketentuan, baca caption ya. Hai Sobat Graha, balik lagi di Ngode Graha, ngobrol dengan Graha Husada Jipa, masih sama dengan Bian Rani. Oke, kita lanjut ya Bu. Ya. Apakah ada, kalau kita pakai korset ibu hamil, apakah bisa mengurangi nyeri di punggung? Oh, bisa Mbak Cinta. Korsetnya memang harus korset khusus ya. Enggak korset yang kita biasanya kalau korset yang biasa itu kan terlalu menekan ya. Itu kan untuk menghilangkan ini ya, biar perutnya Ya, kalau ini kalau untuk ibu hamil korset khusus untuk ibu hamil. Ya nanti menopang di ini bagian bawah perut sehingga nanti tekanan pada uterusnya nanti bisa berkurang. oh jadi Jadi nanti dipasisi sama di punggung. Korset khusus. ya oke, korset khusus ya buat bumil, bukan korset yang biasa Untuk, kita ya. buat langsingkan gitu ya Bu ya. Untuk menutup perut. Betul. Bu, kalau nyeri punggungnya tuh kerasa berlebihan sampai trimester 3 gitu, ada nggak sih Bu? Maksudnya saran-saran harus periksa atau ada langkah selanjutnya gimana Bu? Kalau nyerinya di trimester 3 Iya berlebihan, betul, berlebihan. dia berlebihan dan sudah tadi ya misalnya sudah pakai diatasi tadi, sudah berolahraga, sudah misalnya tadi message gitu ya, sudah Iya. itu kalau ini konstan tadi berarti itu kan bahaya ya Mbak. Oke. Kalau itu bisa konsultasi ke dokter. Kalau misalnya nyerinya tidak konstan dan tidak ada disertai adanya kontraksi atau nyeri perut, itu sih tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Terus apakah nyeri yang tadi itu bisa jadi tanda persalinan dini? Bisa juga seperti yang tadi saya bicarakan ya, diikuti dengan adanya nyeri perut tadi, kontraksi ya. Nanti kontraksinya dia makin lama makin bertambah, terus nyeri punggungnya juga konstan ya, muncul terus, itu bisa menjadikan satu tanda untuk persalinan dini. Oke. Terus saya pernah dengar ada kayak kontraksi palsu itu apa sih? Ya, kontraksi palsu atau kita dan Braxton Hicks ya, itu kontraksi yang muncul di umur kehamilan belum cukup bulan. Kalau nanti diabaikan, maksudnya tidak diberikan ini ya, terapi, nanti bisa menjadikan persalinan dini tadi. Biasanya munculnya Biasanya munculnya di umur mendekati cukup bulan. Ya, itu kan masih namanya Hicks palsu kalau orang iya. Betul. Saya sering dengar kok ada istilah seperti itu ya Bu ya. Bumilnya itu aktif gitu, orang yang aktif, dinamis, masih berkarir mungkin ya sekarang. Ya itu tadi salah satu caranya tadi bisa dengan message, dipijat, Dipijat ya Bu. dengan pijatan yang halus ya, jangan seperti maksudnya dengan tenaga dalam tadi. Terus kemudian bisa juga dengan dikompres, kayak kompres dingin. Dan habis itu 3 hari nanti pakai kompres hangat. Jadi bisa diganti dengan kompres. Pertama adalah kompres dingin, dilanjut dengan kompres hangat. Kalau nyerinya masih, kita coba lagi dengan olahraga kaki, tadi yang dipijat secara lembut, nyaman ya Bu ya. Oke, terus sekarang nih Bu, kalau kita bahas bumil yang masih kerja di kantor gitu. Ini ibu bumil yang masih berkarir ya gitu ya. Nah, ada nggak sih tips atau sepatu khusus yang bisa membuat ibu hamil nyaman dan meminimalisir rasa nyerinya? Kalau sepatu khusus sih saya rasa tidak ada ya Mbak. Cuma yang penting dia memakai sepatu yang menurut dia nyaman. Nggak boleh heels ya Bu ya. Takutnya nanti kalau misalnya ada ini saya atau kan nanti ada Mending ini flat shoes ya, yang nyaman, yang empuk, yang pokoknya senyamannya aja. betul, menunjang aktivitas bumil yang masih berkarya gitu ya. Aktivitasnya. Betul. Terus kalau bumilnya ini juga posisinya masih ngantor gitu dan juga merasakan nyeri
punggung itu ada tipsnya ketika di kantor nggak bisa, mungkin nggak bisa pijit, nggak bisa kompres atau gimana gitu, ada nggak sih tips-tips lainnya, Bu? Untuk meminimalkan untuk ibu-ibu yang kerja di kantor ini, boleh misalnya ibunya jangan duduk terlalu lama. Oke. Setelah jangan isi menetap yang terlalu lama biar itu terlalu lama di punggung. Kemudian misalnya ada posisi duduk itu dia harus duduk yang bersandar pakai sandal. Boleh juga ditambah dengan pakai penyangga bantal atau penyangga, monggo ada apa. Teknik nafas ada yang khusus nggak, Bu, untuk meringankan nyeri punggung? Biasanya kita tarik hidung, keluarkan mulut, itu aja sih. Nafas dalam, tarik hidung, keluarkan mulut. Itu berapa kali aja. Mungkin ada ininya, Bu? Enggak ada sih, sesuai dengan ini aja yang dirasakan ibunya aja. Seininya dia, seperlunya dia. Seperlunya Ibu Milnya ya. Terus kalau Bu Mil ini kan kadang jarang, Bu. Ada saran jadi untuk mencegah ya, Bu Mil kan kayak perlu diatur nanti syaraf itu tadi. Ya, jadi ada nggak sih, Bu, teknik ngangkat barang yang cocok buat Bu Mil nih? Ya, untuk Bu Mil boleh ngangkat barang, tapi sewajarnya aja. Boleh ngangkat galon ya, Bu ya? Angkat sewajarnya aja. Tugasnya suami ngangkat galon ya. Kalau kita mengangkat barang, kalau bisa jangan ini posisi apa? Ini apa namanya, jongkok. Langsung jongkok, masih di bawah posisi bungkuk. Oke. Jongkok dulu, makanya kita jongkok terus kita ambil barangnya. Untuk berdirinya kita pakai kedua kaki. Jadi jangan punggungnya yang seperti perempuan. Jadi nggak boleh yang boleh membungkuk ya. Ini mbak perempuan. Jadi kita jongkok dulu, kemudian ambil barangnya, kakinya yang dibuat ininya, buat berdirinya. Ya, kadang tuh nggak sabar ya, Bu, langsung bungkuk, angkat aja. Kan ini nyeri, mengakibatkan nyeri. Oke, ya itu ya Bu Mil, dihati-hati ya untuk ngangkat barangnya itu ada teknik khususnya. Jadi biar untuk meringankan atau meminimalisir rasa sakit nyeri punggung gitu. Oke, lanjut lagi nih, Bu, kita kayak seru banget ini ngomongin Bu Mil sama nyeri punggungnya. Kalau nyeri punggung itu kan tadi karena juga perkembangan janin, itu pasti ketika sudah melahirkan langsung hilang, Bu? Atau untuk hilangnya nanti proses ya, Mbak Cinta. Gitu. Ya, tidak bisa terus nanti langsung hilang ini ya, karena juga pada saat proses persalinan juga kita akan memerlukan tenaga dan memerlukan ini ya. Makanya nanti setelah melahirkan juga ada yoga postnatal, postnatal itu juga bisa membantu ya, Bu. Nanti perlahan-lahan enggak terus langsung bisa hilang belas itu. Jadi ada proses untuk hilang, Bu ya. Saya pikir ketika sudah melahirkan langsung hilang semua rasanya, Bu. Ya, nanti masih ya, akan terus langsung hilang semuanya tahap. Tahap ya. Oke. Terus kalau ada posisi duduk tertentu yang mungkin meringankan nyeri punggung, Bu, yang tadi ya, yang kayak disandarin pakai sandaran ya, Bu ya. Duduknya bisa untuk ini. Gak boleh duduk di bawah, Bu? Kalau duduk di bawah boleh, tapi ya tadi bisa memunculkan nyerinya. Selama dia bisa sih tidak apa-apa sih, tidak masalah. Tergantung dari kemampuan ibu. Kemampuan ibu masing-masing ya. Terus tadi kan ada olahraga, kita nyebutnya berenang juga aman ya, berenang ya. Terus apalagi berenangnya itu lebih ada ininya nggak, Bu sih? Maksudnya saran berapa kali seminggu atau gimana itu? Kalau berenang boleh sih seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali ya. Kalau berjalan setiap hari? Boleh. Semampunya intinya. Ya. Kita tahu dari kemampuan ibunya sendiri. Kalau ada nih, Bu, dia runners nih, terus hamil, kebiasaannya kan dia berarti lari kan? Apakah aman untuk Bu Mil tetap lari di pace yang mungkin dia biasanya lari cepat ya, tapi ketika hamil udah sedikit gitu, itu masih aman, Bu? Kalau lari jadi ya, Mbak,
boleh tadi sih pakai itu tadi korset karena ada penyangganya itu sih, tapi jangan yang terlalu, maksudnya karena kondisi dia juga kondisi tidak sendirian, dia juga Betul. bawa ini si Bawa buah hati, si buah hati si ya. buah hati juga perlu ini kan asupan tadi oksigen. Kalau bisa ya yang seperti biasanya dulu, maksudnya karena dia memang posisi lagi hamil. Ini ya Bu ya, mungkin Agak di ini kecepatannya juga disesuaikan karena memang membawa janin gitu, membawa si buah hati, terus juga pengaruhnya di nafasnya juga kan Bu ya. Jadi, si bayi juga perlu asupan oksigen yang baik untuk bayi. Oke, itu dicatat ya para nurse yang mungkin sering takutnya kan mengabaikan ya Bu ya kayak gitu karena memang merasa biasanya kuat kok, biasanya kenapa waktu hamil enggak gitu kan. sekarang tidak sendirian dia. Betul. Oke. Terus lagi cara mencegah nyeri punggung ketika itu kambuh. Mungkin kadang kan hilang terus tiba-tiba kambuh. Itu kadang bumilnya udah panas. Sebenarnya kan sesuatu yang normal. Kalau bumil konsumsi obat anti itu diperbolehkan atau tidak Bu? Untuk konsumsi anti nyeri intinya boleh Mbak, tapi kalau bisa kita menggunakan terapi yang non farmakolog dulu. Non farmakolog itu artinya tidak memakai obat dulu, kecuali kalau memang sudah konten tadi yang untuk mencegah itu mengatasi tadi masih nyeri boleh, tapi juga atas anda dari dokter ya, karena buat nyeri juga ini ya Bu ya pasti sesuai biasanya cuma hanya paracetamol ya buatnya ya. Itu kan masih ada dari dokter ya. Oke, gitu ya Bu. Untuk meredakan nyeri datang saat tiba-tiba bisa dilakukan dengan cara-cara yang tadi dulu, yang pijat dulu, jalan kaki dulu, olahraga ringan dulu, ataupun apa tadi Bu? Pijat, berenang, ya, yoga. Nah, jangan langsung ini ya. Senam kegel juga bisa. Oke, senam kegel juga bisa. Jangan langsung konsumsi obat sendiri ya Bu ya. Bisa, ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi obat yang seru ini setelah iklan ya. Pinjam kartu BPJS-nya Bapak. Sekarang, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja ditanggung BPJS. Syarat dan ketentuan, baca caption ya. Hai Kak, Iya Kak. ada tes penerimaan kartu. Ada yang ada yang Oke deh. Hai Sobat Graha, kalian bingung cari dokter dari Minggu? Tenang aja, kita ada solusinya. Sunday Clinic di Rumah Sakit Geraha Husada Jepara. Mulai sekarang, nggak perlu khawatir lagi. Kami hadir buat kamu di hari Minggu. Konsultasikan kesehatanmu dengan dokter spesialis kami ya. Sunday Clinic, solusi sehatmu di hari Minggu. Daftar sekarang yuk. Hai Sobat Graha, balik lagi ngode Graha, ngobrol dengan Geraha Husada Jepara dan masih dengan Bu Rani, yang senior di Rumah Sakit Geraha Husada Jepara. Oke, kita langsung ke pertanyaan dari Sobat Graha yang tadi menyimak live kita ya Bu ya. Cara atasi gatal pada perut bumil. Iya, gimana Bu? Gatal pada perut itu biasanya karena ini, karena pembesaran rahim ya. Jadi ininya juga kulitnya juga ketarik, itulah yang menyebabkan ininya melebar dan jadi gatal biasanya. Itu boleh pakai lotion nggak apa? Lotion yang aman, lotion yang aman. Aladin lotion juga aman buat hamil. Jadi lotion khusus untuk gatal ya Bu ya? Bukan dikasih balsam atau nggak
nggak panas nanti. Dan jadi lotion biasa yang untuk gatal itu. jadi kalau bumil nggak boleh pakai balsam dan sebagainya ya Bu ya, Kalau jenis-jenis kayak iya, gitu. kalau bisa tidak usah. Jadi lotion aja cukup ya bumil kalau ada gatal. Kalau untuk ini kalau gatal enggak, ini jarinya Boleh Bu. boleh tapi kan yang halus. Oke. Kalau nanti pakai ini pada ini ya, luka-luka semua. Bu ya, ini pas bekas atau gimana Bu? Iya, bisa membekas. Oke itu ya bumil. Jadi kalau memang perutnya lagi gatal, kok dikasih lotion untuk gatal pada perut Dengan halus. digaruk dikata aja ini di dapur baca. Oke, kita lanjut ke ini punggung tadi ya Bu ya. Tips buat bumil yang masih nyetir nih Bu kan. Ya jadi kalau mungkin nyetir jarak jauh ataupun pulang pergi kantor, nah itu ada tipsnya nggak Bu biar untuk meringankan sakit punggungnya, nyeri punggungnya? Untuk ibu-ibu yang nyetir sendiri ini ya, mama-mama yang nyetir sendiri ini bisa mengatur ini ya tempat duduknya ini agak jauh dari ini setirnya ini loh, paling enggak 25 cm lah kurang lebih. Terus kemudian ini jarak setir sama jarak ini perut jangan terlalu dekat juga. Terus tetap pakai soft bag-nya ya. Sabuk pengamannya tetap dipakai dan ditaruh di atas perut, jangan di pas perutnya sini. Seat belt yang sini itu ditarik ke atas gitu ya Bu ya? Yang ini yang di atas yang pas di perutnya. Berarti nggak boleh, kan biasanya memang posisinya di perut ya Bu. Jadi kan diatasin ke sini ya bumil ya. Jadi biar tidak mengganggu ini ke babynya. Betul. Nah jadi bumil yang sedang atau yang masih pulang pergi nyetir sendiri ya bisa di itu ya diatur seat beltnya itu jangan langsung pas di perut, jadi diatasin aja buat lebih menyamankan bumil juga ya Bu ya. Ada tips lainnya Bu? Terus ini juga jangan terlalu lama duduk. Nanti misalnya ada waktu yang cukup lama, nanti juga bisa menimbulkan tadi nyeri punggung. Terus boleh ganjel tadi pakai ganjalan duduk terus belakangnya diganjal itu juga bisa. Itu ya bumil tipsnya ya untuk yang masih pulang pergi nyetir sendiri gitu. Kalau durasinya itu juga minimal berapa lama sih Bu? Kira-kira kalau bumil boleh nyetir gitu? Atau ada nanti jedanya? Paling maksimal berapa ya? 1-2 jam lah. 2 jam maksimal ya itu gimana tuh? Kalau emang butuh nyetir jarak jauh mungkin bisa istirahat dulu ya, tidak monoton, maksudnya tidak terus lanjut terus gitu kayak pas lagi masih sendiri. Betul kan Bu? Oke. Ada nggak sih Bu perawatan alternatif yang aman buat bumil buat nyeri punggung yang mungkin seperti akupunktur gitu diperbolehkan atau tidak? Kalau untuk akupunktur sih boleh saja, cuma memang harus orang yang ahli ya, maksudnya orang tersebut memang ahli di akupunktur dan dia sudah berpengalaman juga. Selain itu juga dia harus ada konsultasi dulu ke dokter, aman nggak ini buat si bayinya. Selama bayinya aman, nggak apa sih? Jadi diperbolehkan ya selama itu memang konsultasi dulu dengan dokternya, terus habis itu juga itu aman dilakukan oleh tenaga ahli juga. Gitu. Dan sudah berpengalaman juga. Nah, pertanyaan saya udah habis Bu. Terus saya ini mau nodong mau nodong kesimpulannya atau saran untuk bumil di rumah, sobat Graha di rumah yang sedang hamil atau mungkin sedang proses menuju kehamilan. Itu apa sih Bu? Ada saran, masukan ataupun apalah gitu Bu yang bermanfaat buat sobat Graha di rumah? Untuk para momil-momil sobat Graha semuanya, seperti yang sudah diulas tadi ya Mbak Cina, ada beberapa tips untuk mengatasi nyeri punggung tadi ya, sudah banyak, diantaranya ada massage, ada kompres, ada olahraga, dan olahraga itu pun beraneka ragam tadi ya, ada olahraga yang sederhana bisa dilakukan di rumah, bisa ada yoga, berenang tadi ya. Terus misalnya dengan semua itu yang sudah dilakukan tadi masih muncul nyerinya yang konstan tadi ya, langsung saja konsultasi ke dokter. Siapa tahu nanti mungkin ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atau bagaimana. Betul, konsultasinya tetap ya Bu di dokter spesialis rumah sakit Graha. Di rumah sakit ada dokter Karina sama dokter Yesi. Ya, oke, ini tuh ya dokter senior semua ya yang siap menunggu bumil
di Iya, rumah. siap menanti hamil Iya, semuanya. untuk berkonsultasi permasalahan atau memang untuk perawat Sharing kayak nggak sharing apa-apa, ya, ya. sharing untuk memeriksakan kehamilannya bumil-bumil di rumah. Oke, Siap terima kasih. Oke, siap melayani. Bidan Dani siap menunggu dan melayani bumil-bumil di rumah. Tentunya. Betul. Oke, wah seru banget hari ini obrolan dengan Bidan Rani atau Bu Rani. Terima kasih ya Bu sudah mau Sama-sama, Mbak. meluangkan waktunya untuk Sobat Graha di rumah cerita, saran ataupun kasih tips and trik serba-serbi nyeri punggung yang dialami Bumil. Wah, kita dapat ilmunya banyak banget. Terima kasih sekali Semoga lagi. bermanfaat untuk ibu-ibu hamil semuanya. Ya, amin. Oke, Sobat Graha, sudah kurang lebih 1 jam kita bersama di Graha ngobrol dengan Graha Wisata Jepara. Terima kasih sudah mengikuti live Instagram kami. Jangan lupa follow Instagram kami juga untuk info terbaru, info update lainnya. Jangan lupa kita juga punya selain Instagram kita punya TikTok, ada YouTube dan apa lagi? Satu lagi. Oke, itu aja ya. Oke, Facebook kita masih ya. Facebooknya kita aktif. Jangan lupa follow Facebooknya, Instagramnya, TikTok dan juga YouTube channelnya. Oke, terima kasih Sobat Graha dan sampai jumpa di Graha selanjutnya. Bye. Pinjam kartu BPJS-nya, Bapak. Sekarang, biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja ditanggung BPJS. Syarat dan ketentuan, baca caption ya. Hai Kak, Iya, Kak. ada tes penerimaan kartu. Ada yang ada yang Oke deh. Berdaya